atau apa, tapi tujuan kita satu murni. Kita mau rangkul yang tadi kita dengar, kita mau sebuah kebersamaan yang mengangkat nilai-nilai tadi, bukan nilai agama tadi, nilai Islam, nilai syiar yang diajar leluhur kita itu berlandaskan, kalau orang Minang sebut bersandi syariat. Adat, nilai adat itu kalau tidak bersandi dengan syariat, maka dia sekadar tidak ada nilai. Tapi hari ini kita diangkat karena ada nilai syariat itu. InsyaAllah saya serahkan sedikitlah 5 menit dari sahabat saya, Prof. Kamal, untuk menyampaikan beberapa hal. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktunya singkat, jadi seperti ini. Jadi saya ingin sedikit membuat garis besar aja. Jadi apa yang kita bicarakan, apa yang telah Wali Songo lakukan, apa yang telah Syekh Jumaidil Kubro lakukan di masa lalu, itu kalau diringkas setidaknya ada beberapa dimensi. Hampir ternyata di sini juga sudah ada ditulis ya. Tapi menurut saya yang pertama, paling fondasi, paling basic dimensi adalah dimensi spiritual movement. Itu yang dilakukan pertama kali oleh para Wali Songo dan leluhurnya. Spiritual movement. Nah, mereka bertarekat, mereka bersyariat. Nah, kata kunci dari spiritual movement ini adalah menjadi insan al-kamil. Ya, itu di Jawa sangat populer. Di Jawa sangat populer. Di Jawa sangat populer. Di dunia tarekat, terutama di Satoriyah, ya, di Mataram Islam, Satoriyah itu salah satu tujuan dari tarekat adalah menjadi insan kamil. Itu poin pertama. Banyak ya kitabnya. Apa ya, kitab Insan Al-Kamil ada ya? Al-Jili. Ya, kemudian kita nggak sampai jauh-jauh terlalu nanti, karena Sultan di Jawa, di Pakubuwono, di mana? Di Jogja. Itu bacaannya kelas berat seperti itu. Ya. Mereka ada martabat 7. Semuanya tujuannya adalah menjadi insan kamil. Kemudian dimensi kedua setelah spiritual itu jadi wali lah, kemana bisa jadi wali, bisa jadi ulama, masuk ke dimensi selanjutnya di social movement, di gerakan sosial, kemudian political movement sama economical movement. Nah, itu adalah basic dari tamadun Islam. Ya, itu yang dilakukan Wali Songo. Kenapa setelah jadi spiritual movement mereka menggalakkan gerakan social movement? Ya, karena peradaban itu yang dibangun adalah masyarakatnya, masyarakat madani. Kalau istilah Adam Smith, dididik, diedukasi menjadi homo socius lah, kalau istilahnya Adam Smith. Jadi homo sosial, orang yang kadar sosialnya tinggi, tapi dia harus sudah jadi insan al-kamil, gitu kan. Jadi bukan sekedar Karl Marx sosialisme, tapi sosialisme yang didasarkan dari insan al-kamil. Nah, kemudian masuk menjadi, ya itu ya kata kuncinya tadi, jadi homo socius, kemudian homo ethicus, orang yang punya etika dalam bermasyarakat. Makanya orang Jawa ini paling hebat, paling nggak pernah gaduh, ya kan? Nggak pernah gaduh. Ketika kita jarang sekali ada konfrontasi. Misal ada perbedaan silsilah, gitu kan? Kita nggak sampai gaduh. Mungkin kalau di Timur Tengah sudah gaduh, sudah perang. Tapi kita punya etika yang tinggi.
Kemudian ada political movement. Maka banyak kesultanan yang lahir dari anak didiknya ya Syekh Jumadil Kubro. Nah, kemudian setelah ada political movement, baru ada economical movement. Ya itu yang jadi sangat penting dalam organisasi atau gerakan-gerakan kita ini, gitu ya. Nah, saya kira itu Bunda Tun. Jadi nasab ini penting, tapi undang-undangnya hanya dua, inna akramakum indallah atqakum, ya kan, sama satunya lagi yang Abu Yamo tadi, al ulama warasatul anbiya. Ya, undang-undangnya dua itu. Selain itu pasti ada kepentingan pribadi, seperti itu ya. Jadi ini penting sebagai landasan spiritual movement, sebagai landasan social movement, political movement dan lain-lain. Jadi saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Nasab penting tapi nggak perlu gaduh-gaduh gitu ya. Nasib juga penting, nasib peradaban kita. Seperti itu ya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit, Bunda. Waalaikumsalam.